Tentang biaya produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Semangat! Alhamdulillah masih semangat walaupun kemarin 2 hari ya untuk kegiatan di pajak, kegiatan lima prodi perkenalan mahasiswa baru ya. Alhamdulillah semuanya masih sehat. Memang sehat ya, itu mahasiswa. Setiap hari nanti pastinya ada kegiatan-kegiatan, tapi jangan sampai lupa untuk kuliah. Tetap harus semangat. Hari ini kita akan berdiskusi tentang biaya produksi. Alhamdulillah dari UTS-nya kemarin sedikit tidak berima koreksi, lumayan bagus ya, karena itu jawabannya kemarin kan memang analisa menurut sampai tentunya berdasarkan teori yang sudah ada yang kita pelajari. Hari ini kita konsentrasi di biaya produksi. Kemarin kalau yang nggak salah produksi sendiri udah kita bahas ya. Produksi itu apa? Yang belum adalah biayanya. Nanti dikaitkan apa hubungan antara biaya produksi dengan kondisi ekonomi hari ini. Ya, oke. Yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ekonomi biaya. Biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk jadi disebut sebagai biaya produksi. Cakupan biaya produksi memuat 3 unsur, antara lain 1. Bahan baku, 2. Tenaga kerja langsung, dan 3. ada overhead pabrik. Biaya tersebut akan diperhitungkan untuk per unit produknya, sehingga memudahkan perhitungan dan pengambilan angka keuntungan. Pengeluaran perusahaan berupa biaya produksi juga diartikan sebagai pengeluaran yang pasti dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi. Sifat biaya ini banyak dianggap pasti akan dikeluarkan selama kegiatan produksi barang masih terus berlangsung. Jenis-jenis biaya produksi. 1. Biaya tetap. Jenis biaya satu ini mempunyai sifat pasti sehingga bisa dianggarkan secara cepat. Yang kedua, biaya variabel. Jenis biaya variabel yang ada diperlukan pada proses produksi adalah pembelian bahan baku. Yang ketiga, biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan produksi kedepannya. Hal ini bisa dijadikan sebagai patokan perusahaan untuk menentukan biaya ideal. Yang ketiga, biaya marginal. Perusahaan bisa
biaya produksi. 1. Biaya bahan baku. Biaya ini digunakan untuk memperoleh bahan utama yang akan digunakan untuk mengolah produk. Perolehan biaya bahan baku ini didapatkan dari pembelian maupun pengolahan material utama. Biaya bahan baku juga memperhitungkan pengeluaran lainnya, termasuk pada saat proses pengiriman. Pengeluaran produk ini timbul karena adanya perhitungan harga pokok bahan baku yang dibeli oleh perusahaan. Unsur biaya yang pasti diperhitungkan dalam pengeluaran bahan baku antara lain adalah harga beli, biaya pengiriman, dan biaya penggudangan hingga siap untuk diolah. Sementara biaya penerimaan, pembongkaran, dan pemasaran seringkali tidak dicantumkan karena sulit diperhitungkan. Pencatatan pembelian bahan baku biasanya akan disesuaikan dengan nominal yang ada dalam faktur. Dokumen transaksi tersebut akan memuat informasi mengenai bahan pokok pembelian bukan angka serta PPN. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan yang diproduksi. Tenaga kerja langsung merupakan karyawan perusahaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Gaji karyawan produksi ini akan diperhitungkan mulai dari pengolahan bahan baku hingga produksi. Salah satu contoh gaji karyawan yang bisa dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung adalah upah pegawai operator mesin. Komponen biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan manufaktur profesional tidak hanya mencakup gaji pokok karyawan saja. Biaya lain seperti tunjangan dan asuransi karyawan bahkan itu sertakan dalam perhitungan direct labor cost. Selanjutnya, perusahaan bisa menentukan upah pokok yang akan diterima oleh tenaga kerja langsung sesuai dengan pembagian tugasnya. Perusahaan juga perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja tenaga kerja langsung agar gaji bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan kualitas kerja. Biaya tenaga kerja langsung ini akan diperhitungkan dalam biaya produksi. Yang ketiga, biaya operasional pabrik. Biaya operasional ini seringkali timbul akibat adanya biaya bahan tambahan, proses pengawasan produksi, serta pajak. Biaya operasional pabrik nantinya akan diperhitungkan dalam laporan laporan lebih setelah periode akuntansi sudah berakhir. Unsur biaya ini mempunyai peran penting untuk memaksimalkan proses produksi. Pembayaran upah tenaga kerja terkait produksi yang tidak bisa diberikan kepada output produk akan dimasukkan ke dalam biaya operasional pabrik. Ada pula biaya pemeliharaan mesin maupun sewa pabrik yang nantinya juga akan menambah operasional cost. Operasional pabrik juga bisa dimasukkan ke dalam biaya variabel yang bisa diukur sesuai dengan volume produksi. Contohnya biaya operasional pabrik yang mengikuti volume produksi adalah pembelian perlengkapan pabrik dan pembayaran listrik pabrik. Cara menghitung biaya produksi. Perhitungan produksi cost nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui nilai dari harga pokok produksi. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam memperhitungkan biaya produksi ini. Sebagai ilustrasi perhitungan produksi, berikut disajikan data pengeluaran PT Antara selama 1 bulan. PT Antara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi hijab dengan total output sebesar 5.000 unit selama 1 bulan. Produk hijab dari PT Antara ini dipasarkan melalui 3 toko besar dan e-commerce. Berikut adalah data laporan pengeluaran PT Antara selama 1 bulan. 1. Persediaan bahan baku sebesar 30 juta rupiah. 2. Bahan baku setengah jadi sebesar 40 juta rupiah. Yang ketiga, barang jadi siap dijual sebesar 80 juta rupiah. Yang keempat, pembelian persediaan bahan baku sebesar 50 juta rupiah. Yang kelima, biaya pengiriman sebesar 5 juta rupiah. Yang keenam, biaya pemeliharaan mesin sebesar 5 juta rupiah. Yang ketujuh, gaji tenaga kerja langsung sebesar 30 juta rupiah. Yang kedelapan, sisa penggunaan bahan baku serta sisa bahan setengah jadi sebesar 30 juta rupiah.
juta tutup kurung dikurangi 30 juta, yaitu sebesar 55 juta. Jadi bahan baku yang digunakan sebesar 55 juta. Tahap yang Bisa kedua, ditulis ya, nanti pengertian data itu. Ada yang tulis, ada yang baca. tahap yang kedua, biaya produksi. Rumus cara menghitung biaya produksi yaitu bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya operatif pabrik, yaitu 55 juta ditambah 30 juta ditambah 5 juta sama dengan biaya produksinya adalah 90 juta. Biaya produksi per unit, rumusnya biaya produksi dibagi total unit, yaitu 90 juta dibagi 5 juta sama dengan 18.000 unit. Tahap 3 yaitu menghitung harga pokok produksi. Rumusnya total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan dikurangi saldo akhir. Total biaya produksinya 90 juta ditambah saldo awal persediaan yaitu 40 juta dan dikurangi saldo akhir yaitu 5 juta. Harga pokok produksinya sama dengan 125 juta. Tahap yang keempat, harga pokok penjualan. Cara menghitung harga pokok penjualan yaitu harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dan dikurangi persediaan akhir. Harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksinya 90 juta ditambah persediaan barang awal yaitu 80 juta dan dikurangi persediaan akhir yaitu 50 juta. Harga pokok penjualannya yaitu 140 juta.